Kita telah sampai pada titik menyadari bahwa kita sudah mengetahui dasar-dasar cerita. Ada bagian musar, etika, dan mitzvot yang bisa dipelajari dari Chumash. Kini kita harus mendalami perilaku etis lebih lanjut. Alasan kita memilih musar dibandingkan mempelajari halakhot adalah untuk memahami etika secara lebih mendalam. Mempelajari hukum-hukum Yudaisme adalah karena, pertama-tama untuk mempelajari hukum-hukum Yudaisme, terdapat banyak sekali tempat di mana Anda bisa melakukannya. Banyak rabi mengajarkan halakhot. Ada banyak buku yang mengajarkan halakhot. Anda tahu Anda bisa membaca buku sendiri, Anda bisa menonton syurim. Jika Anda melihat di internet atau melihat secara keseluruhan Torah secara umum, sebagian besar pengajaran adalah tentang hukum-hukum, tentang apa yang perlu Anda lakukan. Apa yang sangat sedikit kita miliki adalah bagaimana menjadi seorang Yahudi. Bagaimana berperilaku, bagaimana menjadi apa yang Hashem Yitbarach sebut, Ben Adam. Anda tahu, seseorang bukan hanya anak manusia, tetapi seseorang yang mewakili orang yang beretika, baik pria maupun wanita, dan seseorang yang telah memperbaiki middot mereka, sifat karakter mereka. Dan saya sering melihat, sayangnya, Anda melihat orang-orang yang telah mempelajari banyak halashot, mereka tahu hukum, tapi lupa berperilaku baik. Rasisme, seksisme, kekikiran, dan kemarahan perlu diperbaiki. Hashem mengarahkan para bijak menyusun Pirkei Avot, panduan etika dan moral komprehensif. Ini mengingatkan umat tentang pentingnya nilai kemanusiaan dalam hidup sehari-hari dan cara menjadi Yahudi yang baik. Para bijak menyampaikan berbagai mai tentang perilaku mereka dan ajaran Torah. Mereka berbicara tentang apa yang mereka lakukan dalam hidup, bagaimana berperilaku sesuai perintah Torah, dan bagaimana hal itu dapat mengubah hidup kita. Jika kita dapat menerapkan bahkan satu dari Mishnayot yang akan dibahas, itu dapat memberi dampak besar pada kehidupan kita. Penerapan satu Mishnayot saja bisa menghasilkan lebih dari 100 syurim. Awalnya saya pikir kita akan membahas beberapa Mishnayot setiap kali, tapi ternyata hanya satu per syiur. Setiap pembahasan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini merupakan pengajaran yang sangat banyak dan mendalam, namun kita masih belum mempelajarinya secara menyeluruh. Proses ini memang memerlukan kesabaran dan dedikasi. Pelajaran ini akan membahas setiap Mishnah dan penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan, bisnis, keluarga, dan keseharian, serta cara menjadi pribadi yang lebih baik. Mengetahui cerita, asal-usul, dan mitzvot memang penting. Tapi hanya melakukan mitzvot saja tidak cukup. Kita perlu sungguh-sungguh memahami cara menerapkannya dengan bijak untuk mengubah hidup kita secara nyata dan bermakna. Dan kita menunjukkan kepada dunia eksterior yang mewakili Yudaisme, tetapi interiornya busuk. Kita masih marah sepanjang waktu, kita masih sedih sepanjang waktu, kita masih depresi, cemas, dan penuh kekhawatiran. Kita masih memiliki semua jenis kepahitan yang mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Ini adalah realitas yang sulit dihadapi. Kita masih pelit, dan kita kesulitan memberikan sedekah atau meminjamkan uang kepada teman. Kita masih memiliki semua sifat karakter yang cacat ini. Menurut Gemara, menurut Torah lisan, sifat perilaku kita membuat semua mitzvot kita terlihat buruk. Seperti yang dikatakan, seorang talmid, seseorang yang tahu banyak tentang Torah, seseorang yang dianggap seorang cendekiawan, yang memiliki middot buruk, yang memiliki sifat karakter buruk, seekor binatang mati di jalan lebih baik darinya. Begitu pentingnya middot, maka Vilna Gaon ditanya, mengapa jika sifat karakter, pengembangan karakter sangat penting, namun banyak orang masih mengabaikannya? Apakah kita hanya fokus pada penampilan luar saja? Mengapa itu bukan salah satu dari 630 mitzvot dalam Torah? Mengapa tidak ada mitzvah ke-6 baptis untuk memperbaiki middot? Mengapa bukan mitzvah tersendiri? Vilna Gaon, dengan kedalaman pemikirannya, menjawab dengan sederhana, tujuan semua mitzvot adalah menjadikanmu manusia yang lebih baik. Tujuan dari semua halakhot sesungguhnya adalah untuk membentuk karakter kita.
Kebiayaan dengan Hashem bertujuan membentuk struktur pelindung dari sifat buruk diri. Setiap bangun, tanyakan apa yang dipelajari. Pelajaran pertama, Anda baru bangun. Ini awal penting menjaga diri dari kelemahan karakter. Memulai hari dengan kesadaran ini membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan dan godaan yang mungkin muncul. Bila kebangkitan, ucapkan terima kasih pada Hashem. Pelajaran utama adalah rasa syukur. Tunjukkan syukur dalam segala hal. Saat seseorang melakukan sesuatu untuk Anda, tetaplah bersyukur. Ucapkan terima kasih dengan tulus, tanpa memandang perasaan Anda. Satu ucapan terima kasih sederhana bisa memberi Anda dunia berikutnya dan membuka pintu berkah. Mengucapkan berkat lain. Anda belajar pentingnya struktur dalam hidup. Keteraturan diperlukan. Tidak bisa hidup tanpa arah jelas. Orang tanpa aturan bangun dan tidur sesuka hati, bekerja dan menyapa tidak konsisten. Mereka tak punya rutinitas tetap. Hidup tanpa struktur seperti di dunia liar bisa membuat seseorang merasa tersesat dalam keseharian. Let me know what you think and make sure to share it because other people need to learn too.